baca novel dan juga skripnya, lama-lama pas syuting tuh kayak ngalir aja gitu, apalagi dibantu sama lawan mainku yang keren-keren sekali. Jadi itu sangat gampang sekali buat aku untuk bisa memerankan karakter yang cukup kompleks dan berat ini. Yes, jadi kolaborasi sama cast juga ngasih energi yang luar biasa buat Anantia ya. Yes. Siap, terima kasih Anantia. Mas Rizky Handono, silakan. Boleh minjem mikrofonnya, silakan Mas Rizky Handono. Nggak dikasih mic-nya. Masih sebel gede. Posesif deh. Aduh, terima kasih banyak Mas atas pertanyaannya. Terima kasih semua teman-teman sudah menyempatkan diri malam ini nonton. Kalau ditanya sulit atau enggak ya, pasti sulit gitu loh, karena sebenarnya yang tantangannya adalah bagaimana munculkan karakter Abimanyu bukan semata-mata hanya orang yang keras dan temperamental aja, tapi ada layer kesedihan, kemarahan, kecewa di situ. Dan saya berusaha ngasihin sedikit bahwa Abimanyu juga merasa korban dari semua yang Eli lakukan pada dirinya dan keluarganya. Jadi memang saya cuma mau menyampaikan tadi dengan uraian ibu-ibu semua bahwa sebagai orang dewasa kita mungkin sadar bahwa kita bukan pelaku bullying atau gue nggak pernah dibully orang. Tapi lu sadar nggak kalau lu udah kebuli diri lu sendiri selama ini dengan mengabaikan semua perasaan lu, semua rasa sedih, kecewa, marah, bertanya lu tentang kehidupan, semua lu supres gitu aja. Dan tanpa sadar akhirnya ketika lu nggak kuat nanggung itu semua, itu lu meledak. Dan akhirnya lu projecting semua yang lu simpen ke orang-orang tersayang terdekat lu, dan akhirnya lu dianggap bullying mereka. Jadi itu sih yang mau disampaikan dari karakter Abimanyu. Coba kita kenali diri kita sendiri, perasaan kita apa, dan mudah-mudahan dari situ kita bisa jadi diri kita yang terbaik buat hidup kita dan orang-orang sekitar kita, kita sayang. Itu aja sih. Terima kasih Mas Rizky Handono, thank you. Terus juga mungkin ada beberapa scene yang kayak bikin aku juga ke-trigger gitu, tapi emang setelah take scene-scene berat, apalagi sama ayah pasti bakal apa ya, kayak menenangkan kondisinya gitu. Jadinya kadang aku yang kayak kebawa bener-bener deg-degan banget, akhirnya aku juga lebih tenang gitu sih. Terima kasih Anantia. Silakan Rafli Altama, kalau dari Rafli Altama gimana? Anantia boleh pinjam mikrofonnya, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih sudah hadir pada malam hari ini, dan terima kasih juga untuk memberikan pertanyaan yang bagus. Jadi jadi menurut aku memerankan karakter Nata ini sangat challenging, karena dari awal kita reading pun aku sempat berkali-kali konsultasi sama acting coach-nya kan, gitu. Nah, habis itu kita ngobrol, kita diskusi, dan akhirnya kita nemuin satu motivasi di mana karakter Nata ini hanya menginginkan situasi yang dimana rumah ini nyaman dan aman buat kita semua, walaupun kita tahu keadaan ibu sudah nggak ada dan perekonomian bapak yang mungkin tidak stabil seperti dulu gitu. Dan mungkin yang itu adalah motivasi karakter yang aku pegang sepanjang proses syuting, dan juga berkat dari teman-teman aku, kawan-kawan main yang sangat hebat, dan Pak Herwin sebagai director yang sangat baik untuk kami semua. Kita diarahin kepada karakter yang sangat baik juga. Terima kasih. Terima kasih. Sebuah film layar lebar yang bisa ditonton secara nasional dan secara dunia nanti pada saat tayang di OTT gitu, bisa menyentuh banyak orang, bisa berpikir untuk diri sendiri dan untuk keluarga juga gitu. Jadi harus dimulai dengan langkah terkecil apapun dengan juga langkah yang besar gitu. Jadi semoga nanti ada film-film berikutnya tentang edukasi tentang ini, kita juga bisa sama-sama secara luas bisa stop bullying seperti apa yang kita rencanakan gitu. Nonton, saya pikir saya biasanya kalau nonton film gitu saya kayak udah ngebuk ini anak ini mau saya pegangnya, anak mau kayak gitu. Pas saya dapet skripnya ini, saya bilang sama produser, saya mau dia, kalau nggak dia yang nggak main, saya nggak mau syuting. Saya langsung di lock. Karena saya pikir ini perannya berat, cukup berat untuk dimainkan untuk seumuran anak segitu kan agak berat gitu. Saya sangat yakin bahwa nanti dia bisa bermain dengan baik. Makanya saya maunya dia gitu.
Kalau untuk lainnya mereka saya casting semua beberapa kali gitu ya. Ini juga adik-adik SMA beberapa grup. Akhirnya ada beberapa grup kita nggak, tapi di grup itu jadi saya ambil satu. Ini teman-teman yang adik-adik yang laki-laki juga kita casting semua. Siap, terima kasih. Untuk pertanyaannya, jadi memang proses reading sama coach acting itu sangat membantu banget buat aku. Apalagi ketika aku mendalami karakter dengan terus baca skrip, terus juga novelnya, aku mengenal karakter Ellie. Jadi saat syuting aku ngerasa lebih gampang untuk Anantia bisa menjadi Ellie, apalagi dibantu sama Om Rizky yang pasti. Karena jujur aja aku tuh awalnya tuh udah takut banget karena aku tahu emosi aku yang akan aku mainkan di sini pasti sangat berat banget. Tapi alhamdulillah karena aku dapat lawan main yang keren-keren banget, jadi itu jadi lebih ringan buat aku untuk bisa memerankan karakter Ellie ini. Terima kasih.